Halo pemirsa Jawa Positif, apa kabar? Saya Dista Nugraha menyapa Anda kembali dalam Bincang-Bincang. Waktu-waktu saat ini adalah pemirsa terkait dengan libur sekolah. Ini adalah libur tahun ajaran baru di mana siswa-siswi pelajar dari mulai TK, SD, SMP, SMA sedang menikmati masa liburannya dengan waktu yang cukup panjang. Mungkin Anda juga bisa melihat kondisi di sekitar Anda, banyak anak-anak bermain begitu ya. Tapi ternyata di sisi lain pemerintah Kota Surabaya justru juga memperhatikan jam bermain anak begitu ya. Karena ada pemberlakuan jam malam yang akan diberlakukan mulai esok hari di 2 Juli 2025 yang akan mengatur anak-anak supaya tidak bepergian atau tidak keluar rumah di atas jam 10 malam untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Nah, ini yang menjadi cukup menarik begitu ya. Di saat anak-anak libur sekolah justru ada pengaturan jam malam. Mungkin kalau kita mendengar kata jam malam kesannya agak kondisi yang gawat atau kondisi yang darurat seperti itu. Tapi memang ini yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Sebenarnya justru koridor utamanya menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi adalah untuk keamanan dari anak-anak itu sendiri. Karena memang kita tidak bisa menutup mata dari kondisi atau kasus-kasus yang ada seringkali melibatkan anak-anak di bawah umur. Itu juga terjadi di jam-jam malam, lewat dari jam 10 malam, di mana anak-anak mungkin berkeliaran tanpa sepengetahuan orang tua, akan pergi kemana tanpa tujuan yang jelas, dan akhirnya justru berakhir dengan melawan hukum gitu ya, misalnya kayak tawuran, membawa senjata tajam dan sebagainya. Ini yang mungkin tidak diinginkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, untuk membahas terkait dengan jam malam ini, pemirsa, saya akan membahasnya bersama dengan narasumber-narasumber saya yang sudah hadir di studio. Tentu saja bersama dengan anggota Komisi DPRD Surabaya, ada Mbak Ajeng Wirawati. Mbak Ajeng, apa kabar? Baik, Mas Rista. Sudah dengar juga ya dengan ini ya? Sudah. Sudah dengar pasti ya? Sudah sejak beberapa waktu sebelumnya persiapan. Ya. Oke, nanti kita bahas. Dan juga di samping Mbak Ajeng ada Pak Bagus Oktavian Abrianto, pengamat hukum administrasi dari UNER. Pak Bagus, apa kabar? Baik, Mas Dista. Kita ketemu lagi untuk membahas topik yang menarik ini ya. Dan ada juga Pak Ahmad Hidayatullah, pengamat pendidikan dari UMS. Pak Dayat, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kita juga bahas terkait dengan kebijakan dari pemerintah Kota Surabaya ini yang memang cukup menarik gitu ya. Kalau kita mungkin melihat dari kondisi yang lain, mungkin ada bahasannya kalau anak yang dianggap wah nggak tertib gitu ya, dibawanya ke barak begitu. Tapi kira-kira gimana dengan yang ada di Surabaya? Apakah pemberlakuan jam malam ini akan juga cukup efektif? Di segmen berikutnya kami akan bahas bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio untuk bincang-bincang sesaat lagi. Ya pemirsa, kembali di Bincang-Bincang. Surabaya terapkan jam malam bagi remaja. Tidak ada peperangan tapi diterapkan jam malam. Kenapa? Ini akan kami bahas, tapi sebelumnya kami hadirkan video tayangan yang berikut ini terlebih dahulu. Menyoroti potensi kenakalan remaja yang kerap terjadi di malam hari, seperti konsumsi alkohol, tawuran, hingga perilaku gangster. Selain mengganggu ketertiban umum, kondisi ini juga dianggap membahayakan anak-anak itu sendiri. Untuk itu, Pemkot Surabaya mulai menerapkan jam malam terhadap anak di bawah 18 tahun sejak 2 Juli 2025. Dalam penerapannya, para remaja yang berusia di bawah 18 tahun dilarang keluyuran di atas pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kota Surabaya bersama jajaran terkait akan melakukan sweeping anak pada batasan jam malam. Bagi anak yang terjaring sweeping, bakal dilakukan pembinaan selama 7 hari dengan bimbingan psikologis. Hal itu seperti disampaikan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Eri mengatakan sweeping anak menyasar tempat ruang terbuka. Beberapa sasaran sweeping tersebut salah satunya adalah taman. Jam malam di Kota Surabaya yang kita terapkan. Jadi kita itu tidak bergerak pemerintah kotanya sendiri. Yang kita gandeng adalah LSM. Terus itu komunitas-komunitas yang ada. Nanti komunitas-komunitas yang ada, LSM itu kita akan gabung semuanya. Ada berapa sih jumlahnya di Surabaya? Setelah itu ada berapa jumlah orangnya?
Nanti RW-RW ini akan dipegang oleh satu komunitas ini. Nanti RW 1 RT ini maka ada satgasnya. Satgasnya itu siapa? Itu adalah satgasnya itu adalah RT, RW, sampai komunitas dan pemerintah kota Surabaya. Jadi kita tidak menggunakan jam malam yang memang full pemerintah kota, sing nang lapangan cekeli, enggak begitu. Jadi kita ini beda. Jadi jam malam ini adalah menggerakkan semua komunitas, menggerakkan LSM untuk memegang di setiap RT RW, dan RT RW-nya juga ada satgasnya, ada bagian dari pemerintah kota Surabaya di situ. Jadi saya menggalakkan peran orang tua. Tanpa peran orang tua, sing dilakoni pemerintah ku sia-sia. Oleh pemerintah anaknya cuek, contoh itu jam 11 bengi, jam 10 bengi. Anaknya pacaran nang nggon ndi? Taman-taman, yo dijarno gak digoleki. Nah ini yang harus kita cari. Nanti yang kita lakukan jam malam itu sweeping itu adalah yang di taman-taman. Yang malam-malam di taman, gak ana wong tuwa nih, aku ngoni mulih. Tak cekel, tak terno mulih, wong tuwane difoto sak wong tuwa nih. Iki lho anakmu jam sakmene pacaran nang embong. Iki lho anake ente nang gone jalan kecekel goncengan telu gak helm, wedoke nang tengah-tengah. Lah ini harus disadarkan. Karena jam malam Surabaya beda, tidak hanya disuwepeng dicekel, enggak, kita akan melibatkan banyak orang. Jadi yang terutama orang tua, karena peran orang tua ini penting. Dan saya ingin menunjukkan bahwa kalau ada yang di taman, ada goncengan 3, orang tuanya ngerti enggak sih? Nah, nanti kalau sudah begitu, podo-podo sadari, ya apa nyadarno arek iki? Oh, dilebokno apa namanya? Oh, psikologi, oh dimasukkan apa? Jadi kita ini membangunnya secara bersama. Selain di ruang terbuka, di perkampungan juga dibentuk satgas yang melibatkan RT, RW, hingga komunitas untuk ikut memantau anak, sehingga tidak ada anak di bawah usia 18 tahun yang masih keluyuran hingga larut malam. Bahkan orang tua pun juga bakal kena sanksi yang membiarkan anak keluyuran di atas jam 10 malam. Untuk itu peran orang tua juga diperkuat agar segera mencari anaknya yang masih berada di luar rumah pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat ke atas. Lantas bagaimanakah masyarakat dalam menyambut penerapan ini? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Kalau kita dengar dari tayangan video yang baru saja kita saksikan, sebenarnya tujuannya baik begitu ya. Tapi apakah memang penerapan jam malam ini akan bisa diterapkan dengan baik juga? Saya langsung saja bersama dengan Mbak Ajeng di sini. Mbak Ajeng tentu di Komisi D juga sudah berdiskusi sebelum SE ini keluar begitu. Betul. Ya. Apa sih sebenarnya yang dimaui oleh Pak Wali kali ini gitu? Karena judulnya kok jam malam banget gitu. Di tengah anak-anak lagi libur sekolah nih menikmati gitu ya. Iya. Jadi permasalahan di Kota Surabaya ini kan banyak. Juga anak-anak ini takutnya terpapar suatu perilaku yang tidak baik. Jadi setelah itu makanya kita mengevaluasi setiap tahun apa sih permasalahan anak itu apa saja. Ternyata anak ini tidak hanya bermasalah ini tidak hanya mengenai perkelahian, ikut tawuran, bahkan juga ikut trek-trekan, balap liar. Nah itu kita evaluasi semuanya. Kemudian kita mengkaji apa sih yang kita sudah punya fasilitas, kita sudah ada pembekalan baik dinas pendidikan juga ada, kemudian juga dari dinas DP3A untuk ada puspagas setiap RW, tapi ternyata di situ masih kurang. Jadi permasalahan anak ini masih belum bisa sepenuhnya dikendalikan. Karena itu dengan hasil kajian bersama, tentunya juga kebijakan Pak Wali Kota akhirnya menambah untuk diadakannya yang baru ini pemberlakuan jam malam. Dan ini sudah ada fasilitasnya dari Komisi D kemarin, kita ada namanya fasilitas rumah ilmu Arek Surabaya. Nah di situ bekerja sama dengan dinas sosial memastikan anak-anak yang ditampung kita pastikan tidak semuanya penitipannya secara militer, tapi lebih ke arah pendisipliner yang lebih humanis, kemudian memastikan mendekatkan lagi kepada peran serta orang tua. Dan ini kita inginlah mengajak peran serta orang tua. Kadang-kadang dinas pendidikan mungkin ada suatu celahnya kalau sudah masuk sekolah, nah anak orang tua tuh merasa sepenuhnya itu menjadi kewajiban pihak sekolah. Nah itu ya di rumah, nah itu mungkin akhirnya balik ke gadget. Nah ini di dalam SE ini tidak hanya mengatur mengenai pemberlakuan jam malam, tapi juga pengawasan terhadap anak-anak dalam gadget seperti itu. Jadi segala bentuk penyimpangan anak ataupun sosial dalam masa pertumbuhan harusnya bisa disikapi kepada orang tua lebih baik lagi. Jadi di sini poin pentingnya yang saya tangkap juga adalah
menyebut bahwa orang tua juga akan ikut bertanggung jawab ketika misalnya nanti dalam prosesnya ada anaknya yang terkena sweeping dalam bahasanya tadi, misalnya begitu ya. Betul. Oke, jadi ada penekanan bahwa orang tua juga harus terlibat. Ini menjadi satu bentuk kolaborasi sebenarnya dari pemerintah, keluarga melalui orang tua, dan juga lingkungan untuk menjaga kondisi jadi lebih kondusif. Tapi saya ke Pak Bagus terlebih dahulu. Boleh ya begini gitu ya? Ada jam malam gitu untuk anak-anak remaja gitu. Oke, baik, terima kasih Mas Dista. Tadi menarik, memang ini dituangkan dalam sebuah surat edaran. Kalau secara hukum ya, surat edaran itu bagian dari peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan itu lahir dari sebuah wewenang bebas atau diskresi. Nah, diskresi itu fungsinya untuk apa? Untuk mengatasi stagnisasi atau problem permasalahan konkret yang ada di masyarakat. Ini ada masalah konkret nih, anak-anak tadi disampaikan ada vandalisme, ada dalam tanda kutip perbuatan-perbuatan yang kurang baik di malam hari. Nah, akhirnya keluar SE ini kan gitu. Apakah boleh? Boleh. Memang secara hukum boleh, satu. Yang kedua, di negara manapun, bahkan di negara-negara maju, di Finlandia, kemudian di USA, di Washington DC, itu ada pembatasan bagi remaja loh. Memang ada. Dan memang diterapkan untuk remaja-remaja tertentu di usia-usia tertentu dari jam 21 sampai pagi ini. Jadi ini bukan kebijakan yang hanya ada di Indonesia, Surabaya khususnya, tapi di seluruh dunia menerapkan. Bahkan Finlandia yang sistem pendidikannya bagus pun menerapkan hal ini, itu yang kedua. Dan yang ketiga memang saya sepakat dengan Pak Eri ya selaku wali kota. Kebijakan ini tidak bisa mandek hanya sekedar anak, tetapi juga kemudian komprehensif ke orang tua. Tadi disampaikan Bu Ajeng ada RIAS tadi. Rumah ilmu anak Arek Surabaya. Kemudian nanti ditindaklanjuti ada sekolah orang tua hebat SOTH yang itu bertujuan ke orang tuanya untuk ilmu-ilmu parenting agar anak itu ketika pulang ke rumah menjadi rumah yang sebenarnya rumah itu, bukan jalanan menjadi rumah bagi anak. Nah, itu yang menarik. Jadi ada keberlanjutan itu yang harusnya emang bagus. Jadi enggak parsial gitu ya, jadi memang sudah menyeluruh konsepnya ya. Kita melihat dari konsepnya, tapi memang harapannya memang bisa dijalankan dengan baik. Tapi kalau dari sisi kondisi di Surabaya sendiri, apakah memang ini sudah sangat mendesak diperlukan atau sebenarnya justru tindakan preventif gitu? Nanti kita lihat dari sudut pandang pendidikan seperti apa, tapi kami lanjutkan usai jeda. Pemirsa, kami akan segera kembali. Surabaya dengan label kota ramah anak, kota layak anak, tentu ingin melindungi anak-anak itu juga sendiri yang ada di Surabaya, termasuk melalui aturan dari SE dari Wali Kota Surabaya yang mengatur tentang jam malam bagi anak-anak berusia 18 tahun ke bawah tidak diperkenankan untuk berkeliaran di luar rumah di atas jam 10 malam tanpa tujuan yang jelas. Sebenarnya ini memang kondisi yang mendesak, memang butuh, atau ini menjadi sesuatu yang preventif? Saya ke Pak Dayat untuk bisa memberikan komentar. Pak Dayat, kalau dari mengamati kondisi pendidikan di Surabaya, anak-anak dan respon pendidikan itu sendiri, ini memang udah mendesak banget butuh atau gimana sebenarnya? Sebetulnya kan betul tadi kata Bu Ajeng ya sama Mas Bagus itu, peraturan ini muncul untuk dalam rangka mencegah perilaku kenakalan anak di Surabaya yang sebagaimana kita tahu dalam berita-berita media massa sudah banyak gangster yang di bawah umur semua. Dalam jurnal-jurnal ilmiah, kenakalan anak ini seperti pencurian motor, penyalahgunaan narkoba, termasuk yang kita ketahui itu gangster, itu disebut sebagai juvenile delinquency. Nah, jadi salah satu penanganannya itu sebetulnya bisa dilakukan dari community intervention base dan family intervention base. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya ini dalam peraturan, saya pikir itu sangat bagus dalam rangka pencegahan tersebut. Tetapi
tadi sudah dilengkapi oleh pemerintah Surabaya dalam pelibatan komunitas dan family intervention base. Komunitas berarti lingkungan RT RW. Iya, seperti itu, ya? Bukan hanya itu, tapi aspek sosial, hukum, sosial, pendidikan itu aspek lain seperti sekolah, pelibatan sekolah. Nah, jadi saya pikir ini sudah urgent bagi pemerintah Kota Surabaya untuk melaksanakan ini dalam rangka mencegah kriminalitas terhadap anak. Karena kalau di survei-survei internasional itu yang secara empirik menyebutkan bahwa justru kenakalan remaja itu, juvenile delinquency, termasuk dalam konteks kita itu kayak gangster, kemudian penyalahgunaan narkoba, pencurian, itu memang sangat menurunkan prestasi anak. Dan kedua, dalam konteks keluarga, mereka memiliki persoalan yang cukup serius dengan orang tua. Misalkan tidak ada ikatan yang baik, tidak ada ikatan emosional. Jadi saya pikir langkah pemerintah Surabaya ini sudah tepat, tetapi itu tadi sudah disampaikan oleh Bu Ajeng, langkah berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah Surabaya penyediaan fasilitas dan kemudian pelibatan orang tua dan komunitas. Saya pikir demikian. Oke, saya ke Bu Ajeng sendiri. Bu Ajeng, ini sebenarnya kalau SE ini akan berlaku di 2 Juli gitu ya, dan ini kan lagi momen libur panjangnya anak-anak gitu, yang biasanya memang anak-anak tuh bermain keluar rumah gitu. Ya harapannya memang lebih dari jam 10 malam sih. Tapi apakah memang ini momentum ini memang digunakan untuk mengeluarkan SE itu untuk selanjutnya sampai nanti bahkan di saat sudah mulai masuk sekolah, atau memang akan dievaluasi secara berkala nanti? Jadi momentum ini memang dimanfaatkan ya untuk dari pemerintah kota. Kebijakan ini berlaku pada saat anak-anak di rumah, sehingga dari pihak orang tua ini tidak kaget seperti itu. Jadi memang dari awal kan biasanya dari masuknya kan lewat pendidikan, sekolah, kemudian baru ke RT RW, dan sekarang ini di momentumnya pada saat liburan sekolah. Nah, ini dengan berbagai macam sosialisasi dari RT RW, jadi kita menyasar ke lingkungan rumah dulu. Karena kita memang sekarang melihat ya, anak-anak yang bermasalah ini kebanyakan memang kondisinya keluarganya tidak utuh. Sehingga pastinya dari RT, RW, juga tetangga pasti ada yang mengetahui. Nah, ini kita juga bisa memberikan sosialisasi juga dengan kinerja siskampling berikutnya, ataupun dari Satgas yang disampaikan oleh Pak Wali supaya bisa berjalan efektif, dan pastinya juga dimulai dulu dari rumah. Jadi fokusnya memang harus dimulai dari rumah, kemudian pastinya nanti ke depan pada saat nanti akan dilanjutkan pada sekolah, tidak akan mengganggu jam sekolah. Karena tadi di SE itu sudah sangat jelas, dan ini diberikan kemudahan kalau memang acaranya ada acara tertentu yang memang atas persetujuan orang tua. Dan ini memang berdampak ya pada kita ya, Kota Surabaya sebagai kota layak anak, dan kita juga ikut kota layak anak tingkat dunia ya, JFCI. Nah, ini perlu ada suatu penekanan lah, ada target khusus supaya tingkat anak-anak yang bermasalah ini setiap tahunnya itu menurun, jadi tidak bertambah. Seperti itu, entah itu sweeping masalah anak-anak balapan motor, ataupun ikut komunitas punk, ataupun yang tadi disampaikan oleh Pak Dayat tadi kenakalan mungkin gangster ya, kayak itu supaya bisa menurun. Karena doktrin-doktrin anak ini kan paling mudah ya, apalagi sekarang diinfokan banyak pencurian motor yang sangat mengkhawatirkan. Jadi diharapkannya sekarang bisa dimulai dari rumah, kemudian dari fasilitas riasnya sudah bisa berjalan, sehingga yang kemarin yang anak-anak sudah terjatuh sudah dikumpulkan, dan alhamdulillah dari orang tua yang terjerat itu setuju, mau semua. Karena memang kita ikut praserta tidak hanya seorang ibu saja, tapi seorang ayah juga harus hadir di dalamnya, seperti itu. Tapi batasan jam 10, kalau saya membayangkan kota Surabaya, kota besar, jam 10 tuh nggak masih sore gitu kesannya gitu ya. Memang batasannya memang jam 10, dan ini sudah diatur sedemikian rupa gitu. Dari jam 10 ini terhitung kita kan sudah berkoordinasi dengan di bidang dinas kesehatan. Jadi memastikan jam tidur anak tidak terganggu. Jam tidur anak ini kan pastinya mengoptimalkan penyerapan gizi juga. Dan ini memang bagus untuk anak-anak yang khususnya di bawah usia 18 tahun. Sehingga jam sudah istirahat gitu ya. Dan itu juga sudah dihitung dari jam anak-anak nanti akan ke depannya masuk. Jadi habit ya, kebiasaan anak bangun pagi, kalau bisa liburan juga tetap harus bangun pagi juga. Wah, ini padahal biasanya masa liburan adalah masa untuk nggak bangun pagi, tapi ternyata memang ada harapan habit yang baik bisa tetap diteruskan gitu ya. Tapi masih ke Mbak Ajeng lagi nih, kalau memang dari SE Wali Kota lalu diharapkan bisa
edaran ini bisa dipahami sampai ke level keluarga, tentu ini harus ada serapan yang cukup jelas gitu ya untuk level kelurahan, RT, RW. Bagaimana jalannya ini supaya nggak cuman SE keluar lalu nggak sampai ke yang dimaksud gitu? Iya, itu memang suatu tantangan ya supaya keberlanjutan program ini tidak hanya sebagai macan kertas saja. Jadi di awal ini besok pada diberlakukan pastinya kita mengaktifkan Satgas RT RW dan juga tokoh masyarakat, kemudian juga pilar 3 baik itu kepolisian, ke Koramil dan juga pastinya kecamatan dan Satpol PP. Dan ini kita akan memastikan kegiatan ini tidak berhenti supaya nanti kedepannya menjadi kebiasaan. Ini saya sampaikan oleh Pak Bagus juga bahwa ini sudah ada di luar negeri. Jadi sehingga di kota Surabaya ini yang dikatakan KPAI yang menjadi role model senasional harusnya juga bisa tidak berhenti. Terus sebenarnya kita juga sudah ada peraturan daerahnya mengenai perlindungan anak, tapi untuk fasilitas keterlibatan orang tua ya secara nyata dengan sekolah orang tua hebat dan juga sanksi untuk ikut belajar parenting ayah dan juga ibu itu sudah dipastikan di Rias ini dengan adanya SE, sehingga orang tua tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut kalau memang anaknya sedang berkeliaran ya. Nah ini kita ada SE seperti itu. Ini kita diharapkan untuk melihatkan apa sih sebenarnya memecahkan permasalahan. Kalau memang ada itu masalah keluarga, konsultasi ya, ini kita akan memastikan jalan keluar selanjutnya. Kan kita minta dari pemerintah daerah untuk mengevaluasi program-program selanjutnya, tidak boleh berhenti. Puspaga ada. Sekarang yang terbaru ini pembelakuan jam malam. Nah itu kurang apa lagi? Dengan kekuatan APBD Kota Surabaya yang cukup besar, insya Allah kita juga dari DPRD mendoronglah supaya terpenuhnya penyelesaian masalah anak seperti itu. Jadi aturannya disiapkan, tapi hal-hal lain yang menjadi pendukungnya juga sudah disiapkan dari mulai Puspaga, ada Rias juga di sana dan ada sekolah juga untuk orang tua. Tapi bagaimana dengan sanksi yang ada ketika ini bersifat SE? Mungkin juga ada perda juga di Kota Surabaya yang juga terkait dengan perlindungan anak. Dan ini tentu juga sanksi yang ada ini akan membawa orang tua juga untuk sama-sama ikut bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan anak-anaknya di luar rumah. Usai jeda kami lanjutkan kembali di Bincang-Bincang Pemirsa. Ya, untuk Anda Bapak Ibu yang juga memiliki anak usia remaja di bawah usia 18 tahun, jangan lupa untuk mengetahui aturan yang akan diberlakukan di Kota Surabaya ini mulai 2 Juli 2025 terkait dengan jam malam untuk anak-anak maksimal jam 22.00 atau jam 10 malam untuk boleh beraktivitas di luar rumah. Kalau enggak, nanti ini bisa jadi terkena sanksi, ada sweeping juga, termasuk juga yang ada di taman-taman. Saya ke Bu Ajeng lagi nih, kalau taman dengan fasilitas untuk main futsal misalnya, biasanya kalau di hari libur memang makin ramai gitu ya. Dan tadi Pak Wali juga sempat bilang sasaran termasuk yang menjadi fokus adalah taman-taman gitu. Ini siapa yang akan disasar? Anak-anaknya, anak-anak Surabaya. Kalau ternyata yang main bukan anak-anak Surabaya akan seperti apa? Kira-kira akan penerapan aturannya akan seperti apa nih? Ya, kalau yang dilihat tadi kan sweeping taman-taman ya. Jadi supaya anak-anak tidak berkeliaran dan artinya tidak berkeliaran. Ini tidak berkumpul sesama anak ya. Jadi tanpa pengawasan orang tua. Jika di situ ada orang tuanya ikut entah itu berolahraga, di futsal ataupun jalan-jalan di taman seperti itu atau kegiatan yang lain ya, pastinya dari sweeping ini pastinya dengan kerjasama dengan Satpol PP itu mengecek minimal membawa akte kakaknya dan sebagainya, kan sudah ada di handphone ya sekarang ya, sehingga memastikan bahwa lebih memberikan sosialisasi bahwa sebaiknya memang seperti ini, harus ada pendampingan orang tua dan diharapkan ini adalah kegiatan positif, bukan malah bareng-bareng melakukan kegiatan negatif seperti itu ya. Jadi tetap sweeping ini dilaksanakan karena ini banyak fungsinya, tidak hanya kita menertibkan anak-anak bermasalah tapi juga menjaga keamanan Kota Surabaya. Tapi apa sanksi nantinya gitu? Apakah SE ini bisa memberikan
sanksi, mereka langsung dipulangkan atau mereka akan dibawa ke kecamatan, kelurahan atau seperti apa dalam penerapannya kira-kira? Untuk kalau anak-anak ya, anak-anak yang tanpa pengawasan orang tua kemudian terjaring sweeping, pastinya akan diarahkan dulu ke rumah rias, rumah singgah ini seperti ini. Jadi di Rumah Ilmu Arek Surabaya ini kita akan memberikan edukasi kepada anak-anak apa sih tujuannya keluar malam tanpa pengawasan. Kemudian kita panggil dari sisi orang tua, kita berikan untuk penjadwalan 7 hari. Ya, itu adalah bentuk sanksi supaya mereka mengikuti program parenting, entah itu di pihak RW ataupun bidang puspaga yang ada di satu atap. Nah, ini tergantung dari sebanyaknya orang-orang tua yang tersweeping. Kan kita memudahkan ya kinerja orang tua, dan ini memastikan bahwa evaluasi berkala, kemudian anak-anak, dan ini anak-anak tidak hanya orang tua saja yang dipanggil, pastinya RT, RW juga akan diinfokan juga, supaya nanti ke depannya lingkungan ini juga ikut menjaga. Jadi tidak hanya orang tuanya saja yang kena sanksi, tapi dari RT RW nanti akan juga harus membantulah keluarga tersebut, membantu memberikan solusi, entah itu mungkin ya kebanyakan itu anak-anak yang dalam kondisi broken home seperti itu akan lebih dibantu. Contohnya kemarin itu anak-anak yang tidak ada pengawasan, orang tuanya dua-duanya sibuk kerja ya. Akhirnya dari pihak RT RW ini dititipkan, entah tuh nanti di rumah penitipan ataupun dengan RT RW setempat ataupun bekerja sama dengan 112. Harapannya nanti keberlanjutan ada program untuk memberikan solusi kepada memang keluarga-keluarga yang membutuhkan. Oke. Ini memang sekali lagi aturan ini juga akan meminta atau mengajak orang tua juga untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan anak-anak di luar rumah, terutama di atas jam 10 malam. Saya ke Pak Bagus lagi nih, Pak Bagus. Ada aturan, ada sanksi gitu ya. Aturan yang ada dengan sanksi yang ada, menurut Pak Bagus gimana nih? Udah sinkron, udah sesuai, berlebihan atau malah kurang gitu sebenarnya? Baik, kalau dari segi sanksi, apakah sebuah surat edaran itu boleh memuat sanksi? Maka secara normatif nggak boleh. Sanksi itu hanya bisa diterapkan di peraturan daerah yang itu dibuat bersama-sama dengan lembaga perwakilan rakyat atau DPRD. Maka sanksi itu adanya di Perda. Tadi Bu Ajeng mengatakan ada perda yang di atasnya SE ini sebenarnya itu Perda Perlindungan Anak di Kota Surabaya. Sanksinya merujuk ke perda itu. Kalau SE surat edaran itu kan sifatnya peraturan kebijakan. Dia hanya mengarahkan secara teknis saja. Makanya saya tepat di substansi SE ini, di mana SE ini kan sebenarnya sebelum disahkan kemarin itu poin-poinnya itu sudah ada masukan-masukan dari masyarakat. Nah itu tepat. Maka Pak Eri benar ketika membuat sebelum pelaksanaan perancangan itu sudah melibatkan masyarakat untuk poin-poinnya, sehingga sanksinya bukan berupa sanksi tapi berupa pendidikan, mengarahkan ke orang tua agar mendapatkan pendidikan parenting yang bagus gitu ya di SOTH itu tepat. Sehingga pertanyaannya apakah SE boleh memuat sanksi? Nggak boleh, merujuknya ke Perda itu. Oke, tapi memang dengan adanya mungkin itu menjadi langkah yang terakhir gitu ya, ketika mungkin anak harus masuk sekolah ilmu Arek Surabaya dan sebagainya, mungkin akan perlukah dipilah-pilah dulu begitu, siapa yang perlu di sana atau yang tidak? Jadi begini sebenarnya, ini kan fenomena ini sebenarnya fenomena nasional. Yang di Jawa Barat ada, di Aceh ada, di Pinrang itu bahkan dibuat peraturan bupati Pinrang. Kemudian di Sulawesi Selatan ada, kemudian Surabaya. Nah, kenapa sih pemerintah pusat nggak bikin aja aturan yang ini dibuat nasional gitu, atau dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya, revisi undang-undang itu, atau entah apa yang skalanya nasional. Karena menurut saya cukup bagus ya untuk ini kan bukan menghalangi anak keluar malam, enggak, tapi membatasi kegiatan anak pada waktu bukan jam aktivitas ya, tetapi agar tadi disampaikan Pak Dayat untuk kegiatan yang positif ketika keluar. Bahkan di Finlandia itu umur 7 sampai 13 itu 19.30 maksimal. Untuk di atas itu 21.00, lebih sore daripada kita. Kita 22.
Nah, boleh keluar sepanjang didampingi, sepanjang ada kegiatan misalnya persami, kegiatan les, kegiatan olahraga, ada orang tua atau guru atau pendamping. Jadi ini bukan pembatasan yang dalam tanda kutip dimaknai negatif, enggak, ini positif sekali. Itu pun akan sangat sedikit sebenarnya kegiatan anak yang harus dilakukan tidak bisa tidak malam hari, tengah malam itu rasanya akan sangat sedikit sebenarnya. Iya. Dan itu kodrati manusia kalau malam ya istirahat untuk anak-anak gitu ya. Orang tua juga sebenarnya ya. Iya. Kalau bisa tidur jam 10 juga sebenarnya baik gitu ya. Saya ke Pak Dayat sedikit, Pak Dayat. Mungkin ada tanggapan juga nih terkait dengan tadi kita lagi bahas tentang aturan dengan bukan sanksi ya, tapi mungkin arahan ketika memang nanti ada sweeping dan sebagainya. Pak Dayat mungkin ada komentar apa? Ya, yang pertama bagi saya benar apa yang dikatakan oleh Bu Ajeng dan Mas Bagus bahwa peraturan ini sebetulnya sangat positif dan arahnya baik. Tetapi saya melihat ada yang perlu diperhatikan dalam konsep jangka panjang oleh pemerintah Kota Surabaya, karena kaitannya tadi ada pelibatan keluarga, ada persoalan-persoalan lain, misalkan bagaimana dengan anak jalanan yang misalkan nyari kerja dan nafkah. Jadi yang pertama perlu diperhatikan, kita perlu melihat secara akar masalah dari kenakalan remaja ini. Misalkan dalam sebuah riset disebutkan bahwa faktor utama yang menjadi pemicu anak menjadi terlibat dalam kenakalan remaja itu pertama adalah masalah dysfunction family. Jadi family itu sudah tidak bekerja dengan baik. Katakanlah misalkan pertengkaran orang tua dengan orang tua, anak melihat, kemudian orang tua dengan anak, kemudian anak misalnya sering dimarahi, terus kemudian dimaki, dan yang kedua misalkan anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Itu memicu anak memiliki perkembangan psikologis yang tidak lancar, sehingga lambat laun mereka akan melampiaskan amarah mereka karena merasa mereka direndahkan dalam keluarga itu, dan menunjukkan bahwa mereka bisa mengalahkan itu, melampiaskan itu dalam konteks kenakalan remaja. Maka dalam sebuah tahun 2013 ada riset dari Parent namanya menyatakan bahwa anak yang mengalami persoalan dalam rumah tangga, misalnya orang tua yang toksik, kemudian mengalami harassment, nah itu cenderung menjadi terikut dalam kenakalan remaja. Maka itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Surabaya. Yang kedua, faktor yang sangat penting juga adalah penelantaran anak dan kekerasan tadi. Jadi penelantaran anak itu misalnya tidak terpenuhi kebutuhan anak. Dalam konteks ini berarti kan ada faktor sosial ekonomi status. Jadi misalkan terlantar, anak tidak terurus. Saya pernah bertemu dengan anak yang nakal ya. Itu tidak hanya masalah gangster, tapi juga terlibat dalam curanmor. Udah masuk penjara berapa kali? Narkoba pernah gitu. Di faktornya orang tuanya misalnya terkendala ekonomi, berangkatlah misalnya cari kerja di negara lain atau kota lain. Anak ini lama nggak memiliki kehangatan sentuhan dari orang tua, kasih sayang orang tua. Saat anak ini mau sekolah, orang tuanya protes, dari mana biayanya? Nah itu, jadi anaknya ini merasa kecewa. Jadi sama anak kemudian disampaikan salah satu kecewanya, dulu saya mau sekolah nggak dituruti. Nah, jadi faktor-faktor ini saya pikir fenomena mengkonfirmasi riset-riset internasional terkait kenakalan remaja. Kedua, terkait pembatasan itu tadi. Pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, betul katanya Mas Bagus, sebetulnya bukanlah hal yang aneh dan bukan hal baru karena banyak contohnya. Saya pernah, kalau di negara lain itu bukan hanya pembatasan terhadap jam malam, tetapi terhadap apa yang mereka konsumsi. Contoh misalkan rokok. Jadi saya pernah jalan di luar negeri, ada seorang anak itu senyum-senyum dari jarak jauh. Saya pikir saya kenal, loh berarti saya familiar atau populer ya. Setelah ketemu itu, kamu kenapa kok ada apa, kamu kenal saya gitu ya. Ternyata anak itu minta bantuan saya untuk belikan rokok. Kenapa nggak beli sendiri? Usia saya di bawah 17 Mereka tahun. tidak punya akses untuk itu, gitu ya. Jadi pembatasan itu sebetulnya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya itu satu hal, hanya waktu gitu ya. Masalah pembatasan waktu. Sebentar di negara lain sebetulnya bukan hanya waktu, tapi pengawasan terhadap hal lain. Selain masalah aturan yang saya pikir itu stimulus, yang diperlukan adalah internalisasi masalah parenting tadi ya.
Jadi membangun keluarga agar orang tua memiliki hubungan yang lebih hangat dengan anak, kemudian komunitas juga terlibat, ada alternatif kegiatan, jangan nanti orang tua dilibatkan, dilibatkan tanpa pemahaman yang baik, dibiarkan bermain HP, tengkar lagi sama ibu bapaknya. Bermasalah lagi nanti. Masalah. Jadi memang ada dari penjelasan Pak Dayat bahwa memang faktornya bisa macam-macam dan mungkin bahkan yang kita nggak kepikiran itu juga menjadi faktor pemicu. Tapi mostly memang akar permasalahannya dari dalam rumah itu sendiri bersama dengan orang tua itu sendiri yang bisa menjadi faktor pendorong anak-anak akhirnya pergi dari rumah, tidak tahu waktu dan akhirnya bermasalah ketika di luar rumah. Usai jeda kami kembali dalam bincang-bincang dan kami lanjutkan diskusi kami terkait dengan penerapan jam malam di Surabaya. Faktor-faktor yang bisa membuat anak-anak menjadi tidak nyaman di rumah, pergi keluar rumah, bahkan akhirnya melewati jam-jam yang seharusnya sudah menjadi jam istirahat di atas jam 10 malam. Ini yang juga menjadi dasar penerapan jam malam adalah jam 10 malam di Surabaya dan diberlakukan oleh Wali Kota Surabaya ini memang mulai besok. Saya kembali ke Mbak Ajeng di sini sebagai anggota DPRD. Ya, memang tadi penjelasan Pak Dayat betul. Latar belakangnya akan macam-macam gitu ya. Mungkin mereka keluar rumah untuk sekedar jaga parkir minimarket misalnya, atau mungkin bertemu dengan lain, berusaha untuk mendapatkan penghasilan lain misalnya, main game online di warkop, ya kan, itu kan juga menjadi kadang-kadang bisa menjadi sumber penghasilan juga untuk mereka ketika mereka menjadi joki game online dan sebagainya. Alasannya bisa macam-macam gitu, tapi pemerintah kan nggak bisa terus nanti ngasih, ya udah kamu nggak usah kerja, saya kasih uang, kan nggak begitu konsepnya. Ini gimana ketika dengan permasalahan-permasalahan sosial seperti ini? Iya, jadi peraturan daerah 3 tahun 2023 ini mengenai perlindungan anak ini juga mengatur anak-anak tuh tidak boleh bekerja. Kalaupun bekerja itu hanya sebatas hobi, mungkin karena mungkin MC ataupun sepak bola dan sebagainya, bukan sebagai tulang punggung keluarga. Sehingga anak-anak yang berkeliaran yang seperti itu ataupun malah anak jalanan yang mengamen, yaitu memang langsung akan ditindaklanjut oleh pemerintah daerah. Ini hukumnya wajib. Jadi memang di situ memfungsikan anak adalah tugasnya sebagai belajar dan yang menjadi dari nafkah adalah orang tua, dan di situ juga diatur juga mengenai anak-anak tidak boleh bahkan sekolah itu tidak boleh dengan area yang menjual rokok. Bahkan di setiap sekolah juga ada kawasan tanpa rokok, sehingga anak-anak ada batasan tertentu untuk tidak boleh membeli entah itu minuman keras ataupun rokok. Sehingga aturan itu sudah dibuat dan disosialisasikan tidak hanya ke dinas pendidikan ataupun dinas terkait, tapi juga minimarket ataupun area, mungkin area hiburan malam sudah ada. Tapi tergantung kita itu ikut mengkawal ya, jangan sampai ini perda ini berhenti, sehingga kita harus tindak lanjut, sweeping, juga tidak hanya di taman-taman, bahkan hiburan malam, anak-anak tidak boleh berkeliaran jadi orang parkir dan sebagainya. Itu memang sudah menjadi kewajiban. Ini suatu masukan juga tadi dari Pak Dayat dan juga Pak Bagus ya. Jadi memang perlu ada keberlanjutan. Kita sudah ada perda, kita sudah ada SE, maka selanjutnya kita akan meminta adanya peraturan wali kota. Peraturan wali kota ini tidak hanya memberikan sanksi, tapi harus memberikan fasilitas juga, supaya memberikan solusi terhadap masalah. Dengan nanti hasil dari sweeping ya, berbagai permasalahan yang masuk tadi, karena mungkin tidak keharmonisan keluarga. Sebenarnya kita ada namanya kampung anak negeri. Di situ memang untuk anak-anak, khusus anak-anak telantar. Tapi memang tidak diupayakan untuk memisahkan anak ke orang tua, sehingga kita akan kaji terlebih dahulu. Dan ini juga memastikan hanya rumah singgah. Jadi hanya sementara, dididik sementara, dan kembali diharapkan bisa kembali ke orang tua dan juga menjadi keluarga seutuhnya, seperti itu. Diharapkan bisa kembali ke orang tua, menjadi keluarga. Saya mencoba mewakili sebagai anak-anak yang kemungkinan ini akan berada di luar rumah ketika di jam malam. Bu Ajeng, saya ini nggak betah di rumah, nggak nyaman. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Ini kan kadang-kadang mungkin merasa tidak nyaman dengan orang tuanya, apalagi yang sudah mulai beranjak usia remaja ya. Mungkin nggak nyaman dengan orang tuanya, atau orang tuanya orang tuanya nggak ada di rumah kok. Nggak melarang saya juga untuk pergi keluar rumah. Apa kira-kira yang bisa menjadi penjelasan untuk anak-anak? Siapa yang akan bertanggung jawab menjelaskan ini? Iya,
Banyak sebenarnya sekali itu. Jadi banyak permasalahan anak-anak itu yang sudah tidak nyaman di rumah. Dan ini kita kembali lagi bahwa tidak nyaman ini kenapa penyebabnya? Kan tidak mungkin semuanya kita harus solusinya memisahkan antara anak dan orang tua. Dan ini kita memberikan ruang bagi orang tua untuk diedukasi bagaimana parenting yang baik, tidak memaki-maki anak, tidak harus bisa mengerti ataupun berkomunikasi dua arah pada anak. Kalau memang itu permasalahan ekonomi, maka harus dipastikan dahulu apa sih menjadi prioritas belanjanya untuk manajemen keluarga seperti apa. Sebenarnya banyak hal menjadi permasalahan, dan ini salah satu upayanya ya, itu tadi kita ada dari country Kampung Anak Negeri, kemudian juga memastikan parenting SOTH itu tadi, kemudian juga adanya upaya-upaya lainnya ya, supaya memastikan anak-anak ini tidak hanya bisa nyaman di rumah, tapi juga terlindungi. Karena juga banyak sekali anak-anak menjadi korban kekerasan juga di dalam rumah. Dan ini kita butuh kinerja dan kerjasama dengan RT RW setempat seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari penjelasan Bu Ajeng yang saya tangkap sebenarnya kuncinya juga ke orang tuanya gitu ya. Meskipun judul dari jam malam ini sasarannya kepada anak-anak dan remaja. Lalu apakah iya gitu ketika memang nanti diminta orang tuanya juga untuk bisa bekerja sama gitu ya, untuk bisa membuat anak ini juga nyaman di rumah dan tidak berkeliaran di malam hari, ini akan sukses programnya? Siapa yang akan bertanggung jawab untuk menjelaskan kepada orang tuanya, dan penjelasan yang seperti apa yang dibutuhkan? Kami kembali usai jeda pemirsa di segmen terakhir dalam bincang-bincang hari ini. Sesaat lagi. Sebuah aturan yang sebenarnya tujuannya baik, fokusnya kepada anak-anak, supaya melindungi anak-anak itu sendiri, harapannya juga bisa diterapkan, didukung oleh orang tua, didukung oleh pemerintah, didukung oleh lingkungannya. Tapi sekali lagi, anak-anak adalah tanggung jawab dari orang tua juga, karena masih anak-anak gitu ya. Saya langsung saja nih ke Pak Bagus. Berarti Pak Bagus, kalau dari penjelasan Bu Ajeng tadi, fokus terkait dengan ketika ada menemukan anak yang berkeliaran di atas jam 10 malam, terkena sweeping jam malam misalnya, fokusnya adalah juga orang tua, apakah cukup? Dan treatment seperti apa ini yang harus dilakukan sebenarnya? Iya, ini memang risiko kita sebagai negara welfare state, negara kesejahteraan. Di mana Indonesia secara keseluruhan termasuk Surabaya ini bukan Nahdlatul Stat atau negara penjaga malam yang hanya aktif di malam hari, tapi keseluruhan. Maka harusnya tindak lanjut dari SE ini kemudian tadi ditindaklanjuti dengan program-program yang menyasar semua elemen. Tadi Pak Eri menyampaikan yang disasar dan tujuan dari elemen-elemen itu LSM, orang tua, kemudian DP3A, kemudian juga RT RW. Nah, itu benar sekali. Di samping itu juga untuk men-tracking sebenarnya anggota LSM ini yang ada di Surabaya ini berapa, umurnya, usia rentang berapa sampai berapa, kegiatannya apa saja. Itu juga sebenarnya data untuk men-tracking, untuk mencegah hal tertentu yang tidak diinginkan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang jam malam ini itu udah lama Mas Dis tadi diberlakukan dari tahun 1400 yang disebut dengan Loverfrau, yaitu artinya itu sebenarnya menutup api di Perancis. Jadi malam hari api ditutup agar tidak mencegah kebakaran. Nah, kegiatan ini untuk mencegah kebakaran. Kebakaran apa ya? Kenakalan remaja, karena remaja-remaja ini, anak-anak ini adalah modal kita bangsa Indonesia ke depan, terutama Surabaya, untuk sebagai generasi penerus. Maka harus baik disiplinkan anak-anak itu, jamnya belajar, jamnya tidur, istirahat tidur, tapi juga kewajiban pemerintah menyediakan sarana prasarana, program bagi orang tuanya, ekonominya harus terjaga ya, ada perputaran uang bagi keluarga, ada keluarganya harmonis, parentingnya, keluarga orang tuanya dikasih ilmu parenting yang baik. Nah, itu. Jadi sebenarnya bukan hal baru lah ya. Bukan hal baru dari 1400 tahun 1400. Mungkin baru di Surabaya dan harus dipahami maksudnya, begitu juga ya berarti. Saya ke Pak Dayat, dari sisi pendidikan, apakah ini juga perlu guru-guru untuk
menjelaskan kepada anak-anak di sekolahnya nanti, karena tentu kalau bicara tentang anak-anak kan ini usia-usia sekolah, berkaitan juga dengan guru. Apakah ini juga perlu guru memahami terkait dengan ini? Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus tadi, jadi terkait bahwa ini fenomena lama yang memerlukan sentuhan berbagai pihak, seperti yang disampaikan oleh Pak Eri juga. Saya pikir dalam konteks pendidikan itu, saya masih sangat yakin pendidikan merupakan salah satu instrumen yang efektif dalam jangka panjang untuk mencegah juvenile delinquency, termasuk yang misalkan di Surabaya kayak gangster atau pencurian motor atau apa ya. Nah, jadi dalam social cognitive theory itu disebutkan bahwa perilaku anak itu sangat dipengaruhi oleh behavior anak, perilaku kognitif, motivasi anak itu sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat. Jadi dengan memberikan sentuhan-sentuhan oleh guru, kemudian environment yang baik, motivasi, kemudian memberikan waktu kegiatan-kegiatan alternatif yang menciptakan pengalaman-pengalaman baru bagi anak. Saya pikir itu merupakan salah satu sumber bagaimana merubah habit anak agar tidak terlibat dalam kenakalan remaja. Jadi yang perlu dirubah itu sebetulnya adalah habit anak itu. Kalau di Surabaya itu jam 10 malam sampai pagi itu sebetulnya anak itu ngapain? Kalau di warung itu kan main game semua itu. Jadi saya pikir perlu ada alternatif-alternatif baru lewat guru, lewat sekolah yang bisa merubah habit anak. Karena kalau kita bicara habit, ini berkaitan dengan sistem belief seorang yang memerlukan jangka panjang. Okay. Nah, jadi kalau dengan berbicara jangka panjang, kalau sudah terbentuk ada aturan atau tidak, itu orang sudah terbentuk habitnya. Maka kenakalan remaja itu tidak akan ada. Sekalipun orang keluar, kalau sudah jam 10 malam, kalau ke depan itu anak-anak sudah memiliki habit yang baik, saya pikir itu akan baik-baik saja di Surabaya. Saya pikir demikian. Ya. Terakhir untuk Mbak Ajeng, tentunya dari pihak DPRD, terutama Komisi D, apa yang akan menjadi perhatian serius nih di langkah awal ketika S ini akan diterapkan, titik-titik mana saja yang akan menjadi fokus perhatiannya? Ya, kemarin dalam komunikasi yang pastinya di titik-titik yang lebih banyak terkena sweeping sebelumnya, titik-titik yang mungkin untuk balapan liar, kemudian gangster, perkelahian dan sebagainya, di titik itu yang menjadi utama. Yang pastinya dari Komisi D kita juga memberikan evaluasi ya, ternyata kita butuhkan adalah partisipasi dengan para usahawan ya. Karena kan kemarin kan membawa wacana warung-warung game online, kemudian warkop gitu ya. Padahal kita di sini tidak untuk membatasi pendapatan mereka, tapi lebih mengajak mereka juga mendukung pelindungan anak, melindungi bagaimana mereka bisa bertumbuh secara optimal, sehingga jam-jam bisnis itu bisa diarahkan ke pagi-pagi sekalian ataupun siang ataupun sore, karena ini diharapkan dengan tidak ada celah-celah untuk orang-orang yang menyimpang ini supaya masuk ya. Sehingga memang harus diarahkan di pagi hari, tidak di malam hari, seperti itu. Jadi jelas kita sama-sama sepakat di sini bahwa tujuan dari SE ini sebenarnya sangat baik, terutama untuk melindungi anak-anak itu sendiri dan mengajak orang tua juga untuk bertanggung jawab. Terima kasih Mbak Ajeng, terima kasih Pak Bagus, Pak Dayat sudah bersama dengan kami. Ulasan-ulasannya juga cukup menarik dan mudah-mudahan juga bisa dipahami nih untuk seluruh warga Kota Surabaya, baik yang memiliki anak-anak maupun tidak, untuk sama-sama menyadari bahwa aturan jam malam berlaku dan kita sama-sama bertanggung jawab untuk membuat kondisi jadi aman, nyaman, termasuk untuk anak-anak. Nggak perlulah pergi di atas jam 10 malam tanpa ada tujuan yang jelas. Saya Disa Nugraha pamit dari Bincang-Bincang. Sampai jumpa.